Pak Jokowi itu ke Bekasi sebagai salah satu contoh yang akan melepaskan PSBB. Betul. Jadi contoh kota new normal. Tapi kemudian yang yang ditangkap pesannya oleh publik adalah Pak Jokowi ini meresmikan mall. Sehingga kemudian ada tagar Bapak Mall Indonesia. Padahal Pak Jokowi ke sana untuk melihat contoh kota penerapan new normal. Baik MRT maupun mallnya. Kenapa action yang baik ini tidak bisa diterima dengan baik oleh publik? Ya karena pertama konsep new normal itu sendiri menurut saya harus dieksekusi bukan dengan cara seperti ini. Saya katakan begini, ketika kita mau menuju atau sedang transisi menuju new normal, kita itu harus bicara dulu mengenai blueprint ya. Blueprint new normal itu seperti apa? Nah, blueprint new normal ini pun didahului oleh pembentukan sebuah satgas sendiri, satgas new normal katakanlah begitu, yang memang ditugaskan untuk merumuskan blueprint new normal, konsep new normal. Di luar gugus tugas lah ceritanya. Di luar. Bahkan kemudian melakukan simulasi ya, lalu kemudian baru disosialisasikan ke masyarakat, baru keluar tanggal. Nah, kalau bapak-bapak atau ibu juga mengingat ya, konsep new normal ini pertama kali muncul itu adalah tanggal. Sudah langsung tanggal sekian akan dibuka ini, tanggal sekian akan dibuka ini. Menurut saya itu konsepnya sendiri belum jelas. Apa yang salah? Ya karena orang kan belum punya pemahaman yang sama atau bahkan belum punya kebijakan yang salah atau momen di jadi cara kita mengeksekusi new normal ini, saya setuju dengan konsep new normal itu, saya pendukung new normal, tetapi cara kita mengintrodusir dan mengimplementasikan new normal itu bukan seperti itu caranya. Bukankah dalam tanggal itu, Mbak Rosi, tanggal itu terakhir, bukan di depan. Bukankah dalam riset Anda juga mengatakan ada ketidakpastian dalam kebijakan? Ini dikasih kepastian loh, ini tanggal. Sekarang dikasih tanggal dianggap juga salah. Akibatnya sekarang ini timbul seolah-olah pemerintah tidak konsisten. Di satu sisi PSBB, tapi kok kemudian di sisi yang mau membuka kegiatan-kegiatan ekonomi begitu. Bahkan kalau saya mengelola proses ini, saya tidak akan melibatkan Pak Jokowi dalam tahapan ini. Biarlah yang melakukan simulasi itu adalah tim blueprint. Tidak boleh ada Pak Jokowi di sana. Kenapa? Ya, karena kalau ada Pak Jokowi di sana pesannya beda gitu loh. Seolah-olah Pak Jokowi ini ya tadi akan meresmikan mall atau membuka mall, atau mall ini memang sudah akan dibuka begitu. Kemudian pembuatan kebijakan publik itu, Bang Abang tahu persis, itu seperti membuat tahu. Kalau orang tahu bagaimana tahu itu dibuat, mungkin orang nggak jadi makan. Begini, banyak masalah begitu. Kalau presiden sudah langsung ada di situ, nggak ada lain biasa koreksi. Iya, kalau betul. apa pesan yang muncul. Betul. Sama kenapa perlu ada jubir? Karena kalau jubir salah, masih ada di atasnya yang bisa mengkoreksi. Tapi kalau presiden salah, siapa yang mau koreksi lagi? Dia paling tinggi ya, sudah. Sikatnya begitu kira-kira. Iya. Nah, apa sih salahnya presiden memantau, melihat, ngecek fasilitas umum dalam hal ini MRT, dalam hal ini mall untuk menerapkan protokol ini masih konsep, di daerah yang dianggap sukses. Kalau ditanyakan apa mau buka belum, kita masih sedang ngecek. Yang ngecek itu jangan presiden. Yang ya beginilah, kalau mau ini ada lapangan ranjau, itu bukan komandan, prajurit dulu ke depan gitu loh. Gak perlu sekelas presiden. Kenapa langsung panglima, langsung yang paling intinya ya kata beliau tadi, begitu bomnya meledak ya pasti presidennya kena. Jadi begini, taruhlah kita berasumsi baik, taruhlah sebenarnya sudah ada blueprintnya. Ya, tapi blueprint adalah sebuah ide kan, sebuah gagasan, sebuah rencana. Gimana agar rencana yang berprasangka baik ya, Bung, kita berprasangka itu ada, itu bisa sampai ke publik. Betul. Nah sekarang pertanyaannya begini kira-kira. Ketika presiden turun duluan itu by design atau sebuah keputusan yang diambil semalam sebelumnya atau 2 hari udah turun aja lah Pak Jokowi. Bukan karena ada yang duduk sama-sama dan berpikir tentang berdasarkan sebuah diskusi ada sebuah ini pesan yang ingin kita saya sampaikan. Jadi ingat si Billy yang staff sus itu kan, yang bilang staff sus itu West Wing. Ingat Kak? Ya. Dia pernah bilang gitu. Itu kan harusnya begitu. Bayangkan ada West Wing yang mikir, oke, kemana dulu? Ya. Kota mana dulu? Siapa yang turun? Kotanya udah benar, karena RO-nya sudah turun. Saya mau bilang gini, kotanya kan ditentukan.
mall yang mana yang didatangi, Anda bilang jangan mall, whatever. Tapi ada sebuah proses yang dikatakan, kenapa mall? Kata Pak ada Jokowi. judgment. Ada judgment, ada yang bilang, gini loh Pak, kenapa harus ke mall? Ya, itu semua udah disiapkan, message-nya, pakaiannya apa? Kalau Bapak bikin pidato, Bapak ngomong apa? Termasuk di dalamnya si kantor komunikasi ini mikirin, oke, pagi-pagi harus sudah siap ya press release, dibagi ke semua wartawan. Wartawan tuh nggak ada yang harus telepon sendiri-sendiri. Ke Humas nanya, Pak Jokowi hari ini kemana ya? Ke Bekasi, ke Sumarekon, ngapain ya? Kayaknya sih buka mall deh. Jadi bikin judulnya buka mall. Salah nggak si wartawan? Terus menurut saya sih enggak. Wartawannya kata si Humas. Actually wartawan itu nanya kepada Humas Bekasi. Nah Humas Eselon 4 itu dia ngomong. Tapi kemudian kenapa si wartawan untuk memperoleh informasi sebasic itu belum nanyanya ke Humas di Bekasi, dan saya kan ada rekaman ya suaranya kan. Si ibu-ibu itu bilang, iya kok kayaknya sih buka mall deh. Gak salah dong wartawan nulis begitu. Tapi kan knowing Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi ini kan orangnya sangat spontan. Buat mereka yang dekat dengan Pak Jokowi ini senang segala sesuatu yang bersifat alamiah, blusukan. Gak bisa, Mbak Rosi gak bisa. A bit of gimmick. Excuse me, ini krisis. Kita bahkan di komunikasi ada yang namanya crisis communication, komunikasi krisis. Komunikasi krisis itu bukan business as usual. Kita semua harus merancangnya semendasar mungkin, sehati-hati mungkin.